hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan hari ini pemirsa kami disiarkan dari Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta. Dan di hadapan saya ini sudah ada para santri, santriwati yang insya Allah siap akan menyimak kajian dari guru-guru kita. Kenapa? Karena temanya mungkin dekat banget dengan keseharian kita ya. Yaitu ikatan sakral dalam surah Ar-Rum. Tapi sebelumnya saya mau tanya ini sama santri semua yang ada di sini ya. Ini ngomongin tentang pernikahan. Memangnya ada yang udah pengen nikah? Ada yang kepengen nikah? Ada. Mau kapan? Sekarang apa besok? Sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Bicara nikah ini di dalam Islam bisa jadi ibadah. Ini adalah sebuah ibadah. Nah, bagaimana nikah kok bisa jadi ibadah? Pernikahan yang seperti apa yang dibahas di dalam Al-Quran yang diharapkan sehingga pada saat kita menjalankan pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, untuk itu sudah hadir guru kita yang akan membahas kajian dari surah Ar-Rum. Yang pertama adalah ayat 19 hingga 20 bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abi Amir. Silakan Abi, fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ini Abi Amir kalau masuk ke pesantren Darun Najah seperti masuk ke pondok pesantren sendiri. Masya Allah. Jadi karena Abi Amir tamatan pondok pesantren Al-Amin di Madura. Nah, pondok pesantren Al-Amin ini masih keluarga dengan pondok modern Gontor. Dan Darun Najah juga masih saudara semua. Dan ternyata di sini banyak tamatan Al-Amin yang belajar di sini juga, mengabdi di sini juga. Masya Allah, bahagia banget nih datang ke pondok pesantren Darun Najah seperti terasa di rumah sendiri. Dan kamu semua Masya Allah seperti anak-anakku semua. Masya Allah. Masya Allah. Sudah mau menikah. Ya. Jadi ayat yang dipilih surah Ar-Rum. Secara isi ayat-ayat ini ada yang berkaitan dengan alam semesta. Bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditafsirkan berhubungan dengan pernikahan, memang di antara deretan ayat-ayat ini ada yang berkaitan dengan pernikahan. Nanti akan dibahas oleh Ustadz Abdul Kafi. Nah, Abi Amir kebagian yang berhubungan dengan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menghubungkan dengan pernikahan? Nah, dalam ilmu tafsir ada namanya at-tafsir al-isyari, yaitu tafsir dengan menangkap isyaratnya. Seakan-akan mengisyaratkan kepada pernikahan, sekalipun secara isi berhubungan dengan alam semesta. Contohnya misalnya pada ayat yang ke-19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Kata Allah, aku yang mengeluarkan dari yang hidup, ya, sesuatu yang aku mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Aku yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa maksudnya? Asalnya, nih perhatikan, kita ini makhluk hidup enggak? Makhluk hidup enggak? Ya, makhluk hidup. Nah, asal kita kan dari sesuatu yang mati, yaitu air mani.
Nah, kata Allah, akulah yang membuat kamu yang hidup dari sesuatu yang mati. Yukhrijul hayya minal mayyit. Kemudian kata Allah, wa yukhrijul mayyita minal hayy. Air mani itu asalnya mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari yang hidup. Nah, dari sini Allah membuat sebuah perumpamaan bahwa boleh jadi sesuatu yang mati itu kalau Allah kehendaki untuk bisa hidup, maka dia akan hidup. Seperti Allah menghidupkan bumi yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan dia bisa hidup dengan tumbuhnya pohon-pohonan. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Dialah Allah yang menghidupkan bumi yang mati setelah dia tadinya mati menjadi hidup. Wa kadzalika tukhrajun. Seperti itu kamu dikeluarkan dari kuburan kamu setelah mati. Ini isi ayatnya. Tapi judul kita tentang pernikahan. Apa tafsir isyarinya? Di sini ada isyarat bahwa Allah lah yang menghidupkan cinta dalam hati kita manusia. Allah lah yang membuat ada gemuruh cinta yang terus bergelora, yang dari situ kemudian muncul keinginan ingin menikah. Tapi jangan sembarang cinta. Allah memberikan aturan bahwa dalam hubungan laki perempuan harus ada aturannya. Seakan Allah mengatakan, kamu bukan binatang. Kamu manusia. Kalau kamu terlanjur jadi manusia, jangan membinatangkan diri. Jangan suka-suka kamu seperti kucing pagi-pagi tiba-tiba melakukan hubungan tanpa ada ikatan pernikahan. Sehingga lahir kemudian anak-anak di luar nikah. Nah, oleh karena itu, itulah disyariatkannya pernikahan. Jadi gelora cinta itu yang menghidupkan Allah. Sehingga laki perempuan ingin melakukan hubungan. Untuk apa? Listimrariyatil haya. Demi kelanjutan kehidupan. Bahwa hidup ini harus berlanjut. Bahwa alam semesta ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Pohon-pohon pun juga ada pohon jantan, ada pohon betina. Jadi kalau kamu melihat ada pohon di depan rumah kamu, anak-anakku semua, pohon-pohon itu ternyata tidak berbuah, itu pasti pohon jantan. Yang berbuah pohon betina. Allah yang menikahkan melalui apa? Kata Allah, wa arsalna riyaha lawaqih. Aku nikahkan antara pohon-pohon itu dengan angin yang Allah kirimkan. Tapi kalau kamu berbeda, kamu manusia, harus ada caranya, harus ada pernikahannya dulu, harus ada seremoninya dulu. Jangan kemudian langsung suka sama suka melakukan hubungan. Nah, disinilah pentingnya mengapa Allah mengisyaratkan bahwa ini semua bagian dari bukti kebesaran Allah. Dan termasuk terjadinya hubungan laki perempuan itu adalah bagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-20 Allah menyebutkan tentang asal penciptaan manusia. Bahwa manusia ini diciptakan dari tanah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum bashar. Summa idza antum bashar, kata Allah. Aku ciptakan kamu dari tanah. Setelah itu kamu menjadi manusia.
Dan begitu kau menjadi manusia, kata Allah, tantashirun, kau menyebar di muka bumi. Dari mana asal penyebaran ini? Halo, siapa yang dari Sumatera? Ngacung. Ada. Siapa yang dari Kalimantan? Ngacung. Ada. Siapa yang dari Madura? Ngacung. Halo. Oh ada. Siapa yang dari Jawa? Ngacung. Masya Allah. Perhatikan. Kok bisa menyebar tantashirun? Dari mana itu? Dari hubungan pernikahan. Karena itu Allah ingin menjaga agar nasab manusia ini menyambung ke Nabi Adam. Tidak terputus. Karena itu setiap hubungan ilegal Allah haramkan. Supaya nasab manusia menyambung terus. Itulah yang namanya akad nikah. Karena itu akad nikah itulah merupakan ikatan yang suci, ikatan yang sakral. Jangan mulai dengan yang haram. Jangan mulai dengan pacaran. Karena pacaran adalah haram, pernikahan adalah suci. Maka jangan buka pintu kesucian itu melalui cara-cara yang haram. Karena nanti akan mencabut keberkahan pernikahan itu. Baik Abi, baik Alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi. Alhamdulillah. Terima kasih. Udah dapat ilmu dari Abi ya. Ayat 19 hingga 20. Kalau saya tadi ngambil yang terakhir. Nggak boleh? Nggak boleh? Kenapa nggak boleh pacaran? Bukan cuma haram, akan hilang keberkahan ya. Jadi kita hidup nyari berkah ya. Nah baik, sekarang kita kasih kesempatan deh sama para santri, santriwati yang ada di sini yang mau bertanya. Silakan angkat tangannya, silakan. Yang mau nanya siapa? Oh banyak ya. Silakan yang di tengah deh tadi, mana itu orangnya? Ya. Nama dan pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Badru Zaman. Izin bertanya Abi. Mau mengutip satu perkataan dari Imam Syafi'i. Bahwasanya menikah bagi pemuda di zaman fitnah itu lebih wajib daripada haji. Ya. Nah pertanyaannya. Bagaimana jika ada seorang pemuda yang ingin melanjutkan pendidikannya. Tetapi dari sisi orang tuanya kayak ada paksaan untuk menikah terlebih dahulu. Nah apakah ketika kita memilih untuk melanjutkan pendidikan dan menolak permintaan orang tua kita itu menjadi durhaka. Kemudian apakah nikah muda menjadi suatu penghambat bagi seseorang dalam melanjutkan pendidikannya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Pertanyaannya biasa. bagus ya. Masya Allah. Masya Allah. Ini luar biasa pertanyaannya ya. Apa Abi? Pertanyaan luar biasa. Luar biasa. Anak muda yang diajak menikah sekarang. Betul, muda nikah. Kalau nikah muda tapi takut nanti buat sekolahnya kehambat apa enggak begitu ya. Mana yang lebih dulu melanjutkan sekolah apa disuruh mengikuti perintah orang tua untuk menikah? Silakan Abi. Kalau menikah muda, negara sudah memberikan aturannya. Berapa batas umur terakhir boleh menikah. Itu yang pertama. Nanti pelajari aturan negara. Berapa batas umur terakhir boleh menikah, ya. Kenapa? Karena ini untuk mengatur supaya tidak liar, sehingga kemudian semua melakukan pernikahan sehingga menyebabkan nanti tidak ada tanggung jawab, belum dewasa dan sebagainya. Ada yang mengatur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adapun pernyataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa menikah di zaman fitnah itu lebih wajib daripada haji. Karena memang haji manistato'a ilaihi sabila. Haji itu bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak punya bekal, nggak bisa nyampe ke Mekah gitu. Tetapi kalau menikah itu ada hubungannya dengan gelora nafsu dalam jiwa. Yang ini kadang-kadang nggak terbendung sehingga kemudian bisa jadi tumpah dan akhirnya menyebabkan fitnah gitu loh. Oleh karena itu kalau ternyata jika ditahan-tahan dan menyebabkan fitnah, maka nikahkanlah anak itu. Tentu
diberi mukaddimah, diajarin tanggung jawab, jangan asal menikah saja. Memang banyak kejadian ya belum waktunya dia secara usia, mungkin secara usia negara ya, mungkin belum umur 20 tahun ya. Dia sudah ingin menikah. Khawatir orang tuanya, takut terjadi fitnah. Akhirnya dinikahkan. Nah, alhamdulillah ternyata lama-lama jadi dewasa juga dan sekarang bisa jadi hidup. Memang ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya yang bisa memenuhi syarat untuk itu. Oleh karena itu, ya, kalau ternyata siapa yang tahu di antara kamu, kamu yang merasakan, kalau ternyata aku akan jatuh kepada zina, aku akan menikah. Katakan terus terang, daripada aku berzina. Katakan bahwa itu benar, lebih baik daripada sekedar melaksanakan ibadah ritual. Yang tadi itu yang hukumnya manistoto alisabila, butuh waktu untuk kewajiban itu. Kalau untuk belajar Abi, misalnya sekolahnya belum selesai ya, kan mungkin tamat tingkat SMA, pendidikan atas, terus mau kuliah, ya. Pas mau kuliah orang tuanya minta, sudah nak, kamu menikah saja dulu. Kan perintah kepada orang tua, taat terhadap orang tua juga satu kewajiban ya kan betul ya? Nah, kira-kira Abi, gimana nih kalau orang tua sudah minta untuk menikah padahal kita masih pengen kuliah, taat nggak sama orang tua? Atau kita memberikan pemahaman pada orang tua, saya maunya belajar aja. Soalnya kalau saya lihat dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebelumnya batas usia wanita adalah 16 tahun, namun sekarang undang-undang ini direvisi usia minimumnya itu 19 tahun, Abi. 19 tahun untuk 19 perempuan. tahun. Oh, dua-duanya laki-laki. Dua-duanya. Tapi bisa dapat dispensasi pernikahan kalau mereka memang sudah pengen menikah dan usianya belum sampai 19 tahun. Nah, sekarang gimana? Konteksnya adalah taat terhadap perintah orang tua. Silakan, Abi. Ya. Tadi itu ukuran syariat adalah fitnah. Kalau akan menyebabkan terjadi fitnah, maka menikahlah. Adapun belajar bisa diatur. Ada kok menikah suami istri, dia sama-sama belajar. Ada. Gitu. Bisa. Untuk tahapan yang memang sudah kuliah, ya, tamat SMA, ya minimal sudah dewasa, atau mau tamat SMA mau kuliah, silahkan kamu menikah bersama pasangan kamu sama-sama kuliah, it's okay. Begitu ya. Yang penting jangan sampai terjadi fitnah. Baik. Tapi kalau pertanyaannya, saya menolak untuk menikah sekarang, tidak mau menikah, menikahnya nanti aja boleh nggak? Tapi nanti jawabnya, Abi. Oke.